Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan yang sebelumnya. Yang kemarin itu kan kita membahas kebebasan linear dan sekarang kita membahas reduksi ordo. Di mana reduksi ordo ini mempunyai prinsip metode reduksi ordo 2 yaitu reduksi atau mengurangi. Bentuk umumnya y double aksen sama dengan f dalam kurung x, y aksen dengan f dalam kurung x, y aksen adalah fungsi kontinu. Dalam reduksi ini kita mempunyai langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, misalkan y aksen sama dengan z sama dengan z dalam kurung x atau z merupakan fungsi dari z, maka diperoleh y aksen sama dengan z. Yang kedua, persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1, yaitu z aksen sama dengan f dalam kurung x, y, dan cari penyelesaian untuk z. Lalu yang ketiga, substitusikan y aksen sama dengan z dan cari penyelesaian untuk y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang K1 dan K2. Terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, yaitu syarat awal y dalam kurung x0 sama dengan a dan y aksen dalam kurung x0 sama dengan b. Syarat batas y dalam kurung x1 sama dengan a dan y aksen dalam kurung x2 sama dengan b. Kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan nilai batas persamaan diferensial x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0, y dalam kurung 1 sama dengan 1, dan y dalam kurung 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya langkah awalnya yang tadi, ambil y aksen sama dengan z dalam kurung x diperoleh y double aksen sama dengan z aksen. Langkah yang kedua, substitusikan langkah pertama ke dalam soal. Ke soal ini ya teman-teman, yang sampai x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Jadi x y aksen ditambah y aksen sama dengan 0, x y aksennya diganti z aksen, y double aksennya maksudnya maaf diganti dengan z aksen, jadinya x z aksen ditambah z ini sama dengan 0, x dz per dx ditambah z sama dengan 0. Ini sama aja turunan pertama ya teman-teman dari z aksennya. Jadi x dz per dx plus z sama dengan 0 dikalikan dx per xz untuk menghilangkan dx-nya. Lalu dz per z ditambah dx per x sama dengan 0. Kita integralkan. Integral dari dz per z sama dengan integral dari min dx per x. Ini pindah arah ya teman-teman. Menjadi ln x sama dengan ln z sama dengan min ln x ditambah ln k1. Konstanta dibuat bentuk ln agar mudah mencari z-nya. Z sama dengan K1 per X. Sifat logaritma. Ini langkah yang ketiga, substitusikan Z sama dengan Y aksen sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. dy per dx sama dengan K1 per X. Ini pindah ruas, dx-nya itu pindah ke yang di sini menjadi dy per K1 per X dx. Diintegralkan, integral dy sama dengan integral K1 per X dx, yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Ini solusi umumnya. Lalu langkah yang keempat, solusi khusus. Y1 kita masukkan ya teman-teman, tadi sudah diketahui nilai-nilai ininya. Y1 sama dengan 1, maka Y sama dengan K1 dan X ditambah K2, 1 sama dengan K1 ditambah 0 ditambah K2 sama dengan K2. Y3 sama dengan 0, maka Y sama dengan K1 ln X ditambah K2, 0 sama dengan K1 dikali ln 3, ini itu Y-nya, ini itu X-nya.
sama seperti ini, berarti ln 3 ditambah 1. Min 1 sama dengan K1 ln 3. K1 sama dengan min 1 per ln 3. Terus kita ke solusi khusus. Solusi khusus kita dapat kita Y sama dengan K1 ln X ditambah K2, Y sama dengan min 1 per ln 3 dikali ln X ditambah 1. Kita masukkan ini ya teman-teman. Mungkin untuk materi reduksi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.